Di hari ini kita akan belajar apa itu critical system, kemudian 4 dimensi dari critical system, di mana critical system ini jika terjadi sistem failure, bisa mengakibatkan konsekuensi yang parah terhadap kemanusiaan ataupun terhadap ekonomi. Dan di sini materi ini juga kita akan belajar untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai dependability. Bagaimana kita mengavoid mistake, kesalahan, mendeteksi dan mengurangi error atau membuang sama sekali dan melimitasi kerusakan jika terjadi failure. Nah, ada beberapa tipe dalam critical system. Critical system adalah sistem kritis. Ya, satu safety critical, artinya jika terjadi kegagalan terhadap sistem tersebut, maka akan mengakibatkan kehilangan nyawa, loss of life, cedera ataupun bencana, bahaya terhadap kerusakan terhadap lingkungan. Contohnya adalah chemical plant protection system, sistem untuk memproteksi pabrik kimia. Lalu yang kedua adalah mission critical system. Jika terjadi kegagalan dalam sistem tersebut, maka akan terjadi kegagalan pula pada aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah spacecraft navigation system, jadi sistem navigasi pesawat luar angkasa. Yang ketiga adalah business critical system. Jika terjadi failure, maka akan kehilangan ekonomi yang cukup besar. Ya. Contoh di sini adalah customer accounting system dalam satu bank. Jadi kalau sistem ini di failure, misalnya jebol ataupun terjadi sesuatu, maka akan kehilangan misalnya uang. Jadi tingkat ekonominya akan ada kegagalan di situ. Nah, untuk menjelaskan critical system, kita harus mengerti dulu apa itu sistem dependability. Jadi untuk critical system biasanya properti yang sangat penting dalam sistem tersebut adalah dependability. Jadi seberapa bisa kita bergantung terhadap sistem ini, seberapa hebat sistem ini, gitu. Ini adalah sistem properti yang penting. Dependability of system ini merefleksikan seberapa besar kepercayaan user terhadap sistem tersebut. Juga merefleksikan confidence, kepercayaan diri user ketika mereka mengoperasikan sistem ini, dan user harusnya tidak merasa ada kegagalan jika terjadi fail. Jadi harusnya sistem beroperasi seperti yang user harapkan dan tidak terjadi failure pada normal use, pada penggunaan yang normal. Kegunaan dan juga kepercayaan itu tidak sama ya, tidak usefulness dan trustworthiness. Jadi usefulness itu sistem dapat digunakan, jadi berfungsi secara fungsinya. Tapi trustworthiness artinya user percaya bahwa sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem yang does not have to be trusted jadi sistem yang
useful, belum tentu trusted ya. Jadi mungkin dia bisa berfungsi sesuai dengan user inginkan, tetapi belum tentu trusted, belum tentu dapat dipercaya. Pentingnya dependability dalam critical system adalah ketika sistem itu tidak dependable atau tidak reliable, maka akan terjadi unsafe, kebahayaan, ataupun insecure, tidak keaman yang terjadi dalam user. Jadi user merasa insecure, merasa unsafe. Biaya yang terjadi pada sistem failure ini akan sangat tinggi sekali. Undependable system dapat mengakibatkan informasi yang hilang ataupun kebocoran informasi yang berakibat terhadap konsekuensi biaya yang tinggi untuk recovery. Jadi kalau misalnya sistem gagal, informasinya hilang, ataupun misalnya Facebook, LinkedIn, datanya dijebol sama orang, gitu ya. Kemudian informasinya akan hilang, diambil sama orang lain. Maka biaya akan kehilangan sedikit, misalnya dia dapat hanya ribuan data atau puluhan ribu data. Tapi ketika itu terjadi, maka konsekuensi untuk recovery, biaya untuk recovery kepercayaan tadi itu sangat tinggi ya. Bagaimana mereka meyakinkan usernya kembali bahwa itu tidak terjadi lagi dan sebagainya. Itu sangat kritikal. Itu yang namanya dependability. Ya, untuk metode pengembangan terhadap critical system itu sangat memakan biaya yang sangat tinggi. Bisa tidak cost efektif, berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Ini tidak sama ya, development-nya. Dan juga memang ada beberapa tipe yang sama, metodologi yang sama seperti formal method, kemudian static analysis, external quality assurance, tapi dalam prakteknya di tiap-tiap fase itu akan sangat tinggi biayanya, misalnya dalam development, dalam modeling, dalam testing, quality assurance, dan juga menggunakan eksternal. Jadi nggak hanya orang internal yang mengetes. Biasanya kalau kita tahu yang namanya penetration testing, itu bukan perusahaan yang mengembangin sistemnya yang ngetes ya, tapi kita hire third party, pihak ketiga untuk melakukan penetration testing. Sehingga kita sudah tahu bahwa sistem kita itu aman atau tidak aman bukan dari orang lain, bukan dari pihak yang tidak bisa kita percaya, misalnya hacker ataupun crack, tapi kita percaya bahwa kita dapat input dari external third party ini yang sudah profesional dalam bidangnya. Kita bisa bayar dan kita dapatkan hasil yang memuaskan. Kita bisa percaya bahwa hasil ini aman, sistem ini aman tidak aman dari profesional-profesional yang bekerja di external quality assurance ini. Nah, ada beberapa tipe failure, kegagalan dalam suatu socio-technical critical system. Kita minggu lalu udah belajar apa itu socio-technical system. Socio-technical system itu kan terdiri dari hardware, software, dan juga operasional, atau orang yang mengerjakan. Nah, untuk di critical systemnya dalam sistem socio-technical ini, ada 3 tidaknya failure. Pertama pasti hardware failure. Hardware failure sudah kita pelajari bahwa ada kegagalan pada desain, manufacturing error, atau komponen yang aus misalnya karena habis umurnya. Karena kalau hardware pasti selalu ada umur. Kalau kita biasanya ada predictive maintenance, ada preventive maintenance. Kalau kita tidak melakukan maintenance, maka bisa jadi kita tidak tahu bahwa ini sudah habis umurnya. Nah, ketika kita tahu bahwa minggu depan mungkin ini sudah akan aus dan akan kegagalan, maka bisa terjadi kita ganti, maka bisa jadi hardware failure. Nah, software failure
Itu adalah tipe yang kedua, kegagalan karena error di desain ataupun di implementasi ataupun di spesifikasi requirement-nya. Karena ini bisa terjadi karena orang yang mengerjakan berbeda ya, antara yang mendefine requirement, yang mendefine desain, yang mengimplementasi, itu kan berbeda-beda. Lalu kalau tidak ada pengetesan yang checking, verifikasi, validasi, maka bisa jadi terjadi software failure. Bug-bug itu kan sering ya kita temui, walaupun sudah jadi softwarenya, tapi dalam operation itu sering masih ketemu bug-bug. Itu kemungkinan bisa menyebabkan software failure. Yang ketiga adalah professional failure. Kita akan belajar lagi tentang software failure ini di beberapa minggu depan, apa itu bedanya defect, bedanya bug, bedanya error. Kalau operational failure, itu yang melakukan adalah human operator, manusia yang mengoperasikan. Nah, ini juga sering kerap terjadi karena sistemnya ini sangat besar, sehingga kegagalan manusia yang mengoperasikan, kalau tidak SOP, dia melanggar salah satu SOP, bisa jadi mengakibatkan kegagalan keseluruhan sistem. Nah, ini contoh yang kita bahas minggu lalu, software control insulin pump, pompa insulin yang dikontrol oleh software, yang digunakan bagi orang-orang diabetes, pengidap diabetes, untuk mensimulasikan fungsi dari pankreas yang menghasilkan insulin. Insulin adalah esensial hormon yang penting dalam metabolisme glukosa darah. Ya, software control insulin pump ini digunakan untuk mengukur kadar gula darah menggunakan mikrosensor. Lalu software ini menghitung berapa dosis insulin yang dibutuhkan untuk metabolisme gula ini. Karena gula darah terjadi karena diabetes, karena gulanya tidak bisa di metabolisme dalam tubuh, sehingga mengakibatkan kenaikan yang tinggi ya, di dalam darah. Dan itu tidak bagus. Kalau kita butuh, bagi orang diabetes ini, salah satu caranya adalah menggunakan pompa insulin. Kita sudah belajar minggu lalu, ini adalah desain sistem dari pompa insulin. Ada insulin reservoir, itu diatur oleh pump. Jadi pompa ini yang akan mengirimkan ke reservoir ataupun menerima feedback dari reservoir. Lalu ada kontrol di sini softwarenya. Dia menerima input dari sensor. Lalu dia yang akan juga menginput berapa jumlah insulin yang harus didorong oleh pompa. Lalu dia juga bisa membunyikan alarm, misalnya dia tidak bisa handle diabetes ini lagi, maksudnya ada sesuatu yang tidak bisa dihandle software lagi, maka dia akan membunyikan alarm agar bisa orangnya tahu bahwa dia mungkin harus ke rumah sakit atau dia harus mengontak dokter. Lalu ada display di sini untuk melihat berapa kadar gula darahnya, berapa kadar insulin, dosis yang disalurkan dan sebagainya. Terus ada jam dan juga ada power supply. Nah, ini secara data flow, darah masuk ke sensor gula darah, lalu dari sensor gula darah ini akan outputnya adalah parameter-parameter dalam darah. Lalu parameter ini dikirim ke software controller. Di sini akan menganalisis softwarenya, kadar gula darah tersebut yang dikirim oleh sensor akan dianalisis di sini. Lalu hasilnya adalah level gula darah. Dan di sini software control ini dalam satu software di sini ya. Lalu softwarenya akan menghitung
requirement insulin yang dibutuhkan dari gula darah ini, berapa insulin yang dibutuhkan. Insulin yang dibutuhkan parameternya dikirim ke controller, delivery controller. Baru controller ini yang akan mengirim komen, di sini aktuatornya mengirim komen ke pompa insulin. Insulinnya masuk lagi ke tubuhnya si pasien. Nah, apa sih requirement dependability dari sistem ini? Ini termasuk suatu critical system ya, karena kalau misalnya kelebihan ataupun kekurangan pompa insulin yang dialirkan, maka bisa jadi ada penyakit lanjutan gitu ya. Bukannya si pasien merasa lebih baik, tapi bisa jadi lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Nah, requirement dependability-nya adalah pertama, the system harus selalu available ya untuk mendeliver insulin ketika dibutuhkan. Jadi kalau misalnya sistemnya tiba-tiba mati atau gimana, power supply-nya tiba-tiba mati tiba-tiba gitu tanpa, misalnya listrik mati, power supply kan nggak bisa mati, dia harus ada backup power misalnya, sehingga dia selalu available. Kalau tidak, maka ketika dibutuhkan dia power supply mati, kan bisa jadi orang ini tidak menerima insulin kan, sehingga dia bisa lebih buruk keadaannya. Yang kedua, sistem harus reliable dalam mendeliver berapa jumlah insulin yang benar untuk meng-counter attack current level gula darahnya. Jadi kalau misalnya tidak benar, softwarenya mungkin ada salah hitung berapa jumlah insulin yang di-input ke pompa, bisa jadi juga kesehatan bisa jadi menurun. Atau misalnya sensor salah baca gula darah yang dihitung tidak benar, dan juga itu juga bisa jadi menyebabkan kesalahan terhadap berapa insulin yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah requirement safety yang paling penting. Berikutnya adalah kelebihan dosen insulin harusnya seharusnya tidak boleh dilakukan, karena itu bisa menyebabkan potensi membahayakan hidupnya. Jadi kalau misalnya kelebihan, maka itu akan fatal akibatnya. Kekurangan mungkin bisa ditolerir, tapi kalau misalnya sudah kelebihan, bisa fatal. Nah, dependability dan sistem itu sama dengan trustworthiness, sama dengan kepercayaannya. A dependable system adalah sistem yang dipercaya trusted oleh usernya. Ada 4 dimensi dari suatu atribut dependability. Yang pertama ada availability, kedua reliability, ketiga safety, keempat security. Availability itu tadi kita udah belajar, udah dibahas, dia sistemnya harus available ketika diminta ya. Jadi service layanannya harus available ketika dibutuhkan. Kedua reliability berarti kita dapat dapat menggantungkan misalnya nyawa kita terhadap sistem tersebut. Ya, jadi dia kemampuan untuk sistem mendeliver layanan yang dispesifikasikan. Yang ketiga safety. Ini safety dan security udah kita belajar minggu lalu bedanya. Kalau safety adalah kemampuan sistem untuk beroperasi tanpa catastrophic failure, kegagalan yang catastrophic. Tapi kalau security, kemampuan sistem untuk melindungi diri sendiri terhadap accident ataupun kecelakaan, terhadap intrusion. Ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan sistem web system, security kan tidak ada hacker yang masuk, ataupun tidak ada
bisa di device webnya gitu-gitu. Itu yang secure. Nah, ini atribut dependensi yang selanjutnya. Atribut-atribut ini tidak independen, artinya satu sama lain saling bergantung ya. Jadi kalau kita bicara dependability, maka kita bicara tadi empat tadi, availability, reliability, safety, dan security. Semuanya saling bergantung satu sama lain. Security failure, kegagalan pada security, maka berakibat juga terhadap safety, keamanan sistem, dan juga komponen-komponen lain bisa damage. Artinya ketika sistemnya gagal, maka akan terjadi kegagalan juga pada critical komponen yang safety, atribut yang safety. Jika komponen fail, yang reliability, komponen yang harusnya menunjang reliability gagal, maka juga berefek terhadap misalnya safety dan security juga. Jadi unavailable kalau misalnya sistemnya unavailable, tidak tersedia ketika dibutuhkan, ketika tidak bisa melindungi dari ancaman eksternal atau safety, maka akibatnya juga terhadap safety dan security. Jadi semuanya ini saling berhubungan dan saling mengatur satu sama lain. Sebenarnya ada beberapa lagi, empat atribut lagi dari suatu kita bicara dependability. Pertama, repairability, yaitu kemampuan sistem seberapa cepat dia dapat diperbaiki ketika ada failure. Ketika misalnya database down, berapa lama database tersebut bisa kita fixing untuk kembali nyala. Kemudian kedua, maintainability. Ketika kita butuh requirement baru, seberapa cepat sistem ini dapat diadaptasi terhadap requirement-requirement yang baru tersebut. Kemudian survivability. Jadi ketika ada attack, ada serangan dari luar, seberapa mampu sistem ini tetap meneruskan layanan, tetap memberikan layanan. Jadi walaupun diserang, dia tetap survive. Untuk mungkin tetap jadi lemot dia. Kalau misalnya web kan, kalau misalnya ada server, ketika ada misalnya kita buka port 22 terus lupa atau per 80 kita lupa port 22 kita lupa tutup, ketika ada user yang bisa detect itu, maka dia akan bisa serang. Tetapi web server kita kan sangat lambat sekali karena traffic network sangat tinggi, prosesor sangat tinggi, memori sangat tinggi, sehingga tetap bisa memberikan layanan, tapi lambatnya mungkin survivability-nya tingkatnya rendah karena ada serangan tapi tidak mampu mendeliver seperti yang seharusnya. Yang keempat, error tolerance, seberapa toleran sistem itu terhadap suatu error. Jadi kalau misalnya ada user input error, bisa nggak dia meng-avoid ataupun mengabaikannya dan menoleransi. Misalnya suatu sistem single sign-on, ketika user masukin email yang bukan emailnya dia bisa tolerir nggak error tersebut. Jadi seberapa mampu dia untuk memberikan, misalnya harusnya dia memberikan tampilan error, tetapi tidak gitu ya. Jadi berarti error toleransinya rendah. Atau password yang seharusnya kombinasi angka dan huruf, tetapi ketika user masukin angka aja ternyata bisa tetap masuk ke sistem, dan juga toleransi errornya berarti rendah. Nah, kita bahas sedikit satu persatu. Yang maintainability tadi adalah tadi
concern-nya seberapa mudah sistem bisa diperbaiki, di-repair setelah terjadi failure. Ketika kita menemukan failure, seberapa cepat diperbaiki. Yang kedua juga adalah seberapa cepat sistem dapat diubah, diadaptasi ketika kita mau membutuhkan suatu fitur yang baru. Ini penting karena yang namanya sistem kan selalu berkembang. Apalagi namanya critical system, itu selalu kita ketika kita ketemu celah, maka kita harus langsung cepat perbaiki atau harus langsung cepat tutup celahnya. Kita harus mungkin harus mendevelop fitur baru yang kita harus buat untuk menutup celah-celah ini, sehingga seberapa cepat kita mampu untuk mengubah sistem ini untuk mengadaptasi fitur-fitur itu. Karena kalau enggak, problemnya adalah di maintenance. Misalnya kita butuh down, bahkan harusnya sistem yang online tuh nggak bisa mengenal down-nya. Dia 24/7. Nah, ini bagaimana kita mengakali bahwa kita update suatu fitur, tidak boleh layanan terhenti. Maintainability ini tidak dynamic ya, atributnya tidak dynamic, tapi ini static. Kita akan bahas nanti. Lalu survivability adalah kemampuan sistem, tadi sudah kita pelajari, untuk terus memberikan layanan kepada user ketika menerima serangan. Ini contoh di sini adalah distributed system. Ketika sistem terdistribusi kan ada yang di satu tempat lain, tempat lokasinya berbeda-beda misalnya. Nah, ketika satu serangan terjadi di satu lokasi, nah sistem ini tetap survive? Enggak. Kalau suatu lokasi di server, misalnya kita punya server di Jakarta dan Surabaya, Medan Surabaya misalnya, ada serangan, bisa nggak kita tetap deliver layanan tersebut? Dependability itu dengan performance bisa jadi trade-off ya. Kadang-kadang kita bikin sistem yang high dependability, tapi ternyata performanya bisa jadi agak kurang karena itu suatu keterkaitan. Untrustworthy system, ya ketika suatu sistem tidak dapat dipercaya, maka biasanya user akan nolak, nggak mau pakai. Tetapi kegagalan sistem biayanya sangat tinggi, sehingga kita agak sulit men-tuning suatu sistem untuk lebih dependable, tapi performance tetap tinggi. Sehingga kadang-kadang kita kompensasikan property dependability ini dengan performance. Artinya ketika semakin tinggi dependability-nya, bisa jadi performance-nya akan semakin menurun. Tetapi itu tidak ada masalah selama user merasa aman, merasa percaya sistem itu aman digunakan daripada misalnya hilang informasi-informasi berharga. Jadi misalnya kalau kita work from home ini kan, kita mau akses server yang di kantor, maka kita akan gunakan VPN misalnya. Karena daripada kita pakai internet publik yang datanya bisa bocor kemana-mana, lebih baik kita pakai VPN yang lebih secure, tapi memang agak lebih lambat. Karena kan kalau VPN kita, misalnya tadinya kalau kita pakai internet publik, internet biasa dari provider bisa 1 MB per second, tetapi kalau kita pakai VPN, jadinya cuma 100 KB per second. Tapi ya itu trade-off-nya, kompensasinya. Ketika high dependent, performance-nya akan menurun. Tadi karena kita dependency sangat tinggi cost-nya. Karena untuk kita buat VPN aja sudah berapa lagi server VPN-nya, kemudian
firewall dan lain-lain itu kita harus menambah hardware untuk security untuk meningkatkan dependability. Jadi semakin tinggi level dependability yang kita inginkan, maka akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan untuk mengcover hal tersebut. Jadi ya alasannya ya pertama tadi development tekniknya lebih mahal, dan kedua juga hardware. Yang saya bilang hardware-nya akan lebih mahal untuk mencapai level dependency yang tinggi. Jadi kalau kita biasa pakai enkripsi itu di software, itu kan lebih murah enkripsi di software. Tapi biasanya di bank tidak pakai enkripsi di level software, dia pakai hardware yang biayanya bisa jutaan dolar, misalnya ribuan ratus dolar misalnya, untuk mengcover security yang tinggi tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem testing dan validasi lebih banyak. Jadi kita ngetesnya akan lebih sering, lebih banyak, dan banyak kasus abnormal yang harusnya kita tes. Sehingga kita yakin bahwa sistem yang kita bikin ini mencapai level dependability yang kita inginkan. Itu makanya kenapa biaya untuk mencapai suatu dependability yang tinggi akan juga semakin tinggi. Nah, ini adalah dependability, semakin tinggi dia ke kanan. Ini adalah cost, semakin ke atas dia semakin besar. Sehingga semakin tinggi dependability, maka biaya akan semakin tinggi untuk mencapai hal tersebut. Nah, ini kadang-kadang memang kita kadang-kadang harus mencapai suatu kesepakatan lah, level titik tengah, karena tingginya cost biaya untuk mencapai dependability, maka kita kadang-kadang menggunakan untrustworthy sistem yang tidak dipercaya. Karena lebih cost efektif, lebih murah biayanya, dan kita kompensasikan dengan bayar cost failure-nya. Nggak apa-apa kita sistem mungkin nggak usah high dependable, tapi cukup di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya ada biaya untuk kalau terjadi kegagalan, maka kita akan sanggup untuk bayar biaya tersebut. Tetapi ini sangat bergantung terhadap sosial dan faktor politik. Ya. Biasanya di perusahaan kita harus riset terlebih dulu, misalnya untuk produk suatu tertentu, kalau misalnya kita buat suatu produk, kalau misalnya tidak dependable, maka bisa nggak nanti kepercayaan user tetap tinggi ketika kita punya bisnis baru di masa mendatang. Karena kalau misalnya produk itu reputasinya hancur atau menurun, maka tidak mungkin lagi digunakan ya di masa mendatang. Jadi akan mengakibatkan kerugian di bisnis di masa mendatang. Sehingga tergantung, ini dikembalikan kepada suatu organisasi, apakah dia mau mencapai suatu level dependability, tetapi kalau dia nggak mau dia harus kompensasikan dengan reputasi yang mungkin akan bisa hilang di masa mendatang. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini, sistem yang kritikal adalah sistem yang ketika kegagalan terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian ekonomik yang tinggi ataupun damage terhadap fisikal ataupun membahayakan nyawa. Nah, dependency terhadap suatu sistem merefleksikan terhadap seberapa percaya user terhadap sistem tersebut. Prinsip dependability ada 4 tadi. Kita sudah belajar, ada safety, ada security, ada availability, dan ada reliability. Keempat, atribut-atribut ini tidak independen, artinya satu sama lain saling berhubungan, saling bergantung sama lain.
ketika ada failure di suatu requirement terhadap satu atribut, maka bisa berpengaruh terhadap kegagalan di atribut yang lain. Jadi untuk saya rasa untuk materi hari ini cukup di sini, cukup singkat ya, karena tidak terlalu banyak pembahasan. Yang penting kita mengerti apa itu critical system. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya Pak. Ya. Terkait dengan pembahasan ini Pak, untuk yang pertama dari sisi software, kayaknya ada yang berisik banget ya Pak. Saya nggak keganggu sepertinya untuk bicara. Ini yang nanya Pak Anas ya? Iya Pak. Saya mute yang lainnya. Pak, yang pertama, tadi kan kalau kita ngelihat itu di sisi security cukup istilahnya berat sekali ya untuk membuat satu sistem yang benar-benar secure gitu ya. Apalagi terkait dengan bisnis juga. Nah, pertanyaan yang pertama sebenarnya gini Pak, sebenarnya seberapa ideal sih kita membuat sistem itu untuk rentang waktunya Pak, mengingat sekarang ini kan perkembangan teknologi cukup pesat sekali Pak. Juga kebutuhan di sistem di sisi bisnis proses kadang meminta kita gitu perkembangannya juga untuk melakukan judgement bisnis proses itu juga sangat besar, apalagi di sisi pemerintahan ya sekarang ini kan terus terang dengan kondisi pandemi begini ini kita dituntut segala macam untuk bisa diproduksi dari sistem gitu Pak, karena kebijakan-kebijakan yang serba ini bisa jadi sistem kita itu tidak ready untuk hal itu. Kita tidak pernah memikirkan akan kejadian yang istilahnya kondisi kahar gitu ya, yang udah super cepat gitu. Yang pertama itu tadi. Nah, yang kedua di sisi security itu sebenarnya evaluasinya itu harus berkesinambungan secara periodik atau terus menerus, atau cukup memang hanya di awal kita merasa memang user sudah merasa trust begitu, sehingga ini sistem di sisi production sudah secure kita selesai, atau memang harus secara periodik dievaluasi terus gitu. Mungkin itu Pak, dua pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Anas. Jadi untuk yang pertama, seberapa lama kita itu ya mendesain satu sistem? Yang benar ya mendesain untuk jangka waktu yang sangat lama, bisa jadi sampai selamanya ataupun tergantung bisnisnya. Kalau misalnya bisnisnya kayak pemerintahan kan harusnya long lifetime ya, karena pemerintahan nggak akan mati. Tetapi yang terjadi sekarang adalah ada bos baru, pemimpin baru, maka sistemnya baru lagi. Itu yang terjadi di sektor pemerintahan karena ada budget. Nah, budget ini digunakan untuk membuat sistem yang baru. Padahal sistemnya sekarang udah lama udah ada. Kenapa harus ada lagi sistem baru? Nah, ini karena alasan untuk menghabiskan budget sehingga dia buat baru lagi setiap ada pemimpin baru. Sebenarnya tidak baik karena kita buat sistem hanya coba umur satu periode jabatan misalnya 5 tahun. Atau mungkin syukur-syukur kalau dia tetap di 2 periode 10 tahun. Tapi itu tidak tidak bagus karena harusnya long lifetime ya. Kalau misalnya short time begitu, ada yang salah dalam desainnya. Tapi padahal tidak ada yang salah karena kita cuma pengen habisin budget sehingga harus buat sistem baru. Ini kalau kita tahu sistem-sistem yang sudah
sudah lama di pasaran, ya seperti Windows, kemudian Google dan lain-lain itu kan, ya kita nggak tahu mereka akan bertahan seberapa lama, tapi sampai sekarang ini udah puluhan tahun mereka tidak mati karena memang sudah didesain dari awal seperti akan berjalan selamanya mungkin. Walaupun di tengah-tengah jalan ada perubahan, tapi mereka tetap akomodir, ada change, ada perubahan, tetap diadaptasi dengan requirement baru. Dia akan tambah fitur baru, tambah ini baru, dia akuisisi perusahaan, dia akuisisi produk lain, software lain, sehingga dia tetap berkembang. Ini yang terjadi kalau misalnya kita lihat industri-industri yang sudah sistem-sistem yang sudah mature. Sementara mungkin di level kita masih umurnya 5 tahun, 5 tahunan lah paling lama. Bahkan mungkin ada yang tahunan, 2 tahun diganti. Itu. Saya rasa itu untuk yang jawaban pertama. Untuk jawaban pertanyaan kedua, seberapa sering kita melakukan security testing, ya pasti benar Pak, harus periodik ya, karena kalau misalnya di awal aja pasti tidak cukup. Yang namanya kita bikin penetration testing selalu ada jangka waktunya, misalnya tiap tahun, tiap 2 tahun. Karena kalau kita tahu bahwa sistem kan berkembang terus, namanya komputer juga ada umur, pertama. Yang kedua, kalau hardware ada umur, kalau misalnya sistem pasti harus ada maintenance, ada update, ada security update dan sebagainya. Nah itu kan harus terus kita testing. Kalau kita mengabaikan hal-hal tersebut, security kita nggak update, ada misalnya update dari patch dari OS ataupun dari vendor, itu kan kita harus install dan kita testing lagi apakah masih sama atau kemampuannya masih sama atau enggak. Apalagi yang namanya hardware pasti ada umur 5 tahun, 10 tahun, itu juga ketika ganti baru testing lagi, ganti OS karena tidak mungkin tidak ada perubahan sama sekali. Pasti harus selalu ada update, ada patch, ada pergantian hardware, software gitu-gitu. Jadi periodically harus kita testing security-nya. Saya kira itu Pak. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain? Atau cukup memuaskan? Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya, kalau enggak, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya sudah absenkan semuanya hadir. Oke, selamat malam.